Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kita masih ada di bab mengenai Art of Asking Questions bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama atau di bagian sebelumnya, saya membahas mengenai pemahaman dasar dari mengapa kita harus bertanya dan apa yang harus ditanyakan. Entah itu dalam konteks komunikasi untuk sosialisasi atau komunikasi untuk aktivitas yang formal. Ada dua tipe pertanyaan yang paling utama, yaitu close question, ya. Yang pertama, yang biasanya itu memang mengharapkan jawaban yang pendek, very brief answer, atau jawaban ya atau tidak. Generally simple information gathering question respond to a close question. Ya, biasanya pertanyaan-pertanyaannya typical close question are what time is ini, jam berapa ya? Oh, jam 7, Pak, begitu. Udah, titik. Ya. Sudah selesai proyeknya, Mas, gitu. Oh, belum, Pak, gitu. Atau kita ke rapat bersama-sama gitu. Iya, Pak, silakan. Nah, sudah, titik, begitu aja. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang mengharapkan jawaban yang pendek, ya. Itu close question. Kemudian close question ini, ya, biasanya hanya kering gitu ya. Kita membuka pertanyaan yang kita kadang-kadang juga tidak mampu untuk bertanya lagi begitu. Telo spesifik faktu bigatur misalnya. Sukanya warna apa, Mas, gitu. Dan kita juga tahu sebenarnya lawan bicara kita ini sudah mulai gelisah begitu. Ya. Berikutnya ini pertanyaan-pertanyaan biasanya mudah. Nanti jam 5 mau, Mas, gitu. Iya, Pak, gitu. Sudah, titik, gitu aja. Nggak ada apa-apa, ya. They are useful in the feedback process where someone want to check the accuracy or completeness of the communication. Nah, tapi ini sangat penting kalau kita sedang dalam posisi, ya, kita sedang dalam posisi presentasi. Bagaimana, sudah ada yang ditanyakan begitu, atau mungkin ada yang kurang jelas. Nah, itu biasanya begitu, ya. Dan kita hanya meminta, ya, kita hanya meminta persetujuan, itu saja, ya. Completeness of the communication. Kalau nggak ada yang tanya, berarti kita bisa mengakhiri presentasi ini. Sudah, itu saja, ya. Dan biasanya untuk komitmen, apakah sudah benar sampai sejauh ini? Ada yang perlu diperbaiki gitu? Oh, tidak ada, Pak. Ini sudah cukup. Nah, sudah, pendek sekali. Atau they can be used to reinforce positive statement. Ini sudah bagus ya rencananya, Pak, ya. Oh ya, sudah, kita lanjutkan lagi presentasinya. This can be used to direct the conversation to a desired topic or concern. Bagaimana, Pak, bisa kita lanjutkan untuk membicarakan tentang anggaran, ya, begitu. Nah, kebiasaan orang Indonesia kebanyakan memang banyak dari kita yang sangat yang sangat bagus untuk melakukan basa-basi, ya. Kita sangat bagus melakukan basa-basi, tetapi kurang, ya, melakukan percakapan-percakapan close question ini dengan alasan
sungkan dengan alasan kurang etis ya, masa Pak langsung ditembak begitu. Nah begitu, ya itu banyak yang memang seperti itu. Yang kedua adalah open question atau terbuka. Open question are generally more deep and require longer, more complex answer. Jadi ini kebalikannya yang close. Kalau close tadi pendek, hanya membuka, mengkonfirmasi. Ya kalau open question ini yang kita mengharapkan percakapan yang lebih panjang. Berharap ada diskusi. Often ask for opinion, thought and feelings. Jadi lebih ke arah subjektivitas nanti pertanyaannya atau jawabannya ya. Ini question open atau open question. How did you feel about the meeting? Gimana Pak perasaannya setelah rapat tadi? Ada yang perlu diperbaiki gitu. Oh ya begini. Nah itu kita berharap seperti itu. Tapi kadang-kadang pada saat kita melemparkan pertanyaan yang bersifat open, ternyata jawabannya close. Nah ini yang memang sulit karena tergantung karakter yang sedang kita hadapi. What could we do to make this project better? Apa Pak yang sarannya setelah ini selesai? Ada yang perlu diperbaiki misalnya begitu? Ya. Itu contoh ya. How can we meet our objective? Ada saran Pak supaya bisa lebih cepat begitu misalnya. Contoh yang lain misalnya jika kita bertanya sesuatu tetapi kita memancing orang untuk tidak menjawab ya atau tidak. Misalnya, how do you think we could make this process work better? Pak, gimana caranya supaya dari apa yang sudah saya sampaikan itu mungkin menjadi lebih baik atau menjadi lebih cepat, lebih efisien misalnya. Nah, pertanyaan seperti ini hampir pasti tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Ya, maka yang menjawab itu harus berpikir dulu. Apa ya Mas gitu. Mungkin itu bisa dilakukan begini. Nah, itu harapannya. Tapi kadang-kadang juga yang menjawab hanya sekedar menjawab ya itu sudah cukup Mas. Nah, hanya menjawab seperti itu akhirnya jadi close question padahal kita berharap open ya. They usually begin with what or how. Apa Pak yang bisa membuat kita, nah itu contohnya bagaimana Pak caranya supaya proyek ini bisa lebih mudah diterima. Nah misalnya begitu. Itu pancingannya untuk open question. They do not lead the answer. What could we make improvement in the new marketing plan? Jadi kita sebenarnya tidak menampilkan jawaban apapun, benar-benar gantung ya. Pertanyaan yang sangat menggantung, nah itu open question. Kemudian berikutnya they draw out idea and feeling. Jadi bertanya tentang perasaan, subjektivitas. Gimana Pak perasaannya setelah masuk ke kantor kami? Bagaimana pendapatnya? Nah itu. Ya basa-basi sih sebenarnya, tapi akhirnya basa-basi tersebut akan membuat ya atau diharapkan membuat percakapan yang lebih hidup. Ya. Itu. Wah iya Mas, ini bagus sekali ya kantornya ya. Saya tadi masuk dari sini bersih begini misalnya. They encourage elaboration on objective needs, want and problem. What do you think about the new employee review system? Bagaimana Pak dengan sistem yang baru? Ada efek tertentu yang mungkin perlu dikemukakan, mungkin perlu diutarakan, mungkin perlu dikritisi, mungkin perlu diperbaiki. Nah misalnya begitu.
They promote self-discovery. How do you think the new process will work for your group? Ya, jadi meminta pendapat atau opini pribadi. They stimulate thinking about your ideas. Where do you think we might run into problem with this idea? Kita memancing untuk berpikir lebih jauh. Pak, dari apa yang sudah kami sampaikan, dari apa yang sudah kami kerjakan, dari apa yang kami sudah utarakan, dari apa yang kami sudah sampaikan, mungkin ada masalah di dalam sini. Atau langsung spesifik, di bagian modul ini, ya, apa yang perlu diperbaiki? Nah, misalnya begitu. Kira-kira apa yang bisa menimbulkan masalah di bagian ini? Nah, itu stimulasi. Maka yang ditanya harusnya berpikir, apa ya Mas itu? Tapi kalau yang ditanya juga sudah tidak niat begitu ya, ya mungkin jawabannya akan close juga. Wah, sepertinya nggak ada masalah. Kita terus nguber, ya, sehingga pada akhirnya dia akan, atau lawan bicara akan beropini secara subjektif. Oh iya Mas, itu di situ itu mungkin harus dibuat seperti ini. Nah, kita mancing, ya. Tetapi cara-cara begini ini juga tergantung situasi dan kondisi. Itu kenapa balik lagi, ini art, seni yang mungkin bisa dilakukan oleh sebagian orang, mungkin bagi sebagian orang akan sangat sulit dilakukan meskipun memiliki teori yang sama. Develop a broad range response and style. Nah, ini jadi seringkali juga kurang ya begitu. Ya, seringkali juga kurang bagus responnya meskipun kita sudah berusaha sangat keras. Ya, itu. Di bagian berikutnya nanti kita akan melanjutkan dengan jenis-jenis pertanyaan, entah itu yang open atau yang close, supaya tercapai tujuan kita dalam berkomunikasi, khususnya di konteks komunikasi bisnis. Itu untuk sementara di bab Art of Asking Question, masih di materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.